Berjumpa kembali dengan saya Irfan Dwi Aditya. Kali ini kita akan membahas modul mengenai usaha dan energi. Adapun tujuan dari modul ini adalah memahami berbagai macam perubahan bentuk energi dan juga menentukan konsep pegas menggunakan konsep energi. Oke, kali ini kita akan mulai dengan membahas hubungan antara usaha dan energi. Jadi ketika kita memiliki sebuah objek, lalu kita berikan gaya F untuk memindahkan dia dari titik awal atau posisi awal SI ke posisi akhir SF, yaitu perubahan posisinya adalah delta S, ya. Maka usaha itu kita bisa hitung dari vektor gaya didotkan dengan vektor perubahan posisi atau delta S. Nah, maka bentuk ini ya untuk menghitung keseluruhan usahanya kita bisa integrasikan F terhadap ds dari posisi awal yaitu I ke posisi akhir yaitu F tadi ya. Nah, dengan kita ketahui bahwa F itu atau gaya itu adalah massa dikalikan percepatan ya, maka saya bisa tulis bahwa gaya itu adalah massa dikalikan dengan turunan kecepatan terhadap waktu ya, yaitu dv per dt ya, dikalikan dengan ds. Nah, kita juga mengetahui bahwa ds itu sama dengan v kali dt gitu. Sehingga dt-nya saling menghilangkan, maka kita peroleh bahwa usaha itu sama dengan integral dari awal sampai akhir gitu ya, dari massa dikalikan kecepatan diintegrasikan terhadap dv gitu. Sehingga kita peroleh ini akan sama dengan setengah m vf kuadrat min setengah m vi kuadrat. Nah, ini adalah hubungan antara usaha energi, di mana usaha ini ya menghasilkan perubahan energi kinetik seperti itu. Nah, jadi lebih lanjut selanjutnya kita dengan menggunakan hubungan usaha dan energi tadi kita bisa menghitung hubungan usaha dan energi pada benda di bidang miring sebagai contoh. Misalkan saya punya benda bermassa M yang berada di atas bidang miring yang kasar dengan sudut kemiringan theta. Nah, benda miring ini akan berpindah dari titik awal yaitu titik A ke posisi berikutnya yaitu posisi B dengan total perpindahan kita sebut saja D seperti itu. Nah, dari sini kita bisa uraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, di sini total ada 3 gaya. Yang pertama adalah gaya berat, yaitu dengan besarnya sama dengan mg. Lalu gaya normal, yaitu gaya interaksi antara benda dengan permukaan bidang miring. Dan yang terakhir adalah gaya gesek, ya, yaitu gaya yang menghambat gerak benda akibat permukaan benda ataupun permukaan bidang miring yang kasar seperti itu. Nah, saya akan pilih koordinat dua dimensi saya, koordinat kartesian saya xy sebagai berikut. Nah, ketika kita lihat gaya-gaya yang bekerja di sini, gaya normal dan gaya gesek sudah berada pada koordinat y dan x masing-masing. Nah, sedangkan gaya gravitasi atau gaya berat belum. Sehingga gaya gravitasi atau gaya berat harus saya proyeksikan ke sumbu koordinat yang saya pilih, yaitu ada fgx, saya sebut saja ini fgx, yaitu proyeksi gaya berat pada sumbu x, dan fgy yaitu proyeksi gaya berat pada sumbu y. Nah, yang masing-masing besarnya adalah mg sin theta dan mg cos theta. Nah, sehingga dari sini saya bisa uraikan usaha oleh masing-masing gaya untuk memindahkan benda dari posisi A ke posisi B sejauh D. Nah, yang pertama adalah usaha oleh gaya berat atau gaya gravitasi, yaitu besarnya adalah fgx yang arah I, lalu fgy yang ke arah min j didotkan dengan perubahan posisi D yang arahnya ke arah I, seperti itu. Nah,
dot product itu ada nilainya ketika vektor satuannya sama. Itu sehingga FGY di sini tidak akan berpengaruh pada usaha. Sehingga kita bisa tulis seperti ini, dan akhirnya yang tersisa hanya yang berada searah dengan perpindahan, yaitu yang arahnya ke arah I, yaitu FGX yang besarnya sama dengan MG sin theta dikalikan dengan perpindahannya yaitu D. Seperti itu. Yang kedua adalah usaha oleh gaya gesek. Ya. Gaya gesek itu besarnya adalah mu, ya, koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal. Nah, gaya gesek ini arahnya ke arah minus I atau ke arah X negatif. Sedangkan perubahan posisinya, ya, sejauh D ke arah X positif atau ke arah I. Nah, sehingga saya akan punya, karena gaya normal itu sama dengan mg cos theta, maka usaha oleh gaya gesek bisa saya tuliskan sebagai mu mg cos theta yang arahnya minus I didotkan dengan perubahan posisi besarnya D ke arah I, seperti itu. Nah, sehingga usaha oleh gaya gesek adalah minus mu mg dikali D cos theta, seperti itu. Sedangkan usaha oleh gaya normal tidak perlu kita hitung, karena gaya normal itu, vektor gaya normal itu tegak lurus dengan vektor perubahan posisi gitu ya, atau perpindahan, sehingga hasil dot produknya sama dengan 0. Sehingga usaha total benda oleh gaya-gaya yang bekerja padanya adalah usaha oleh gaya berat ditambahkan dengan usaha oleh gaya gesek. Nah, dan sesuai dari teorema usaha dan energi tadi, ini akan menyebabkan perubahan energi kinetik. Nah, sehingga secara lengkap saya bisa tuliskan seperti ini. Oke. Yang terakhir adalah berikutnya kita akan membahas mengenai usaha oleh gaya pegas. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut. Misalkan saya punya benda bermasa M yang tertempel pada pegas dengan konstanta pegas K. Yang awalnya dia pada keadaan setimbang, ya, di titik XI, yang kemudian saya tarik ke XF sehingga pegas itu akan meregang. Ya, maka vektor perubahan posisinya dia adalah seperti panah merah berikut ini. Nah, ketika dia berpindah ke arah X positif, maka gaya pegas itu akan memiliki arah ke arah sebaliknya, ya, ke arah X negatif. Nah, usaha oleh gaya pegas itu bisa dituliskan sebagai vektor gaya pegas didotkan dengan vektor perubahan posisinya. Nah, seperti tadi telah saya sebutkan bahwa gaya pegas ini arahnya akan berkebalikan, ya, terhadap arah perpindahan, sehingga saya bisa tuliskan Kx arahnya ke arah X negatif minus I, sedangkan perpindahannya itu ke arah X positif. Nah, karena gaya pegas ini besarnya bergantung dari perpindahannya, sehingga kita integrasikan gaya pegas ini dari posisi awal hingga posisi akhir, Kx dx. Tanda minus di sini adalah hasil perkalian dot antara unit vektor gaya pegas dan unit vektor perpindahan, yaitu minus I didotkan dengan I. Itu hasilnya adalah minus 1. Seperti itu. Sehingga saya akan memiliki hasil integrasinya adalah minus setengah Kx kuadrat dari Xi hingga Xf. Nah, setelah kita masukkan Xf dan Xi, maka usaha oleh gaya pegas secara lengkap dapat kita tuliskan sebagai minus setengah Kxf kuadrat min setengah Kxi kuadrat. Sekian segmen mengenai teori dasar usaha dan energi. Selanjutnya, untuk pengenalan alat bahan serta pengambilan data akan dilanjutkan pada video di segmen kedua.